anak-anak semuanya, salam Fransiskus, Pace Ebene. Baik anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran 2. Untuk itu anak-anak boleh membuka bukunya pelajaran 2 bagi yang mempunyai. Bagi yang tidak mempunyai boleh menyimak baik-baik video Ibu Helen ya. Hari ini kita akan belajar tentang etika dan keamanan berinternet. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah etika itu apa sih? Etika adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam keadaan tertentu. Internet harus dimanfaatkan secara hati-hati. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan diperlukan ketika kamu menggunakan internet. Yang pertama, bagaimana cara kita menggunakan internet dengan aman? Yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi di internet dengan baik dan santun. Oke. Melalui internet, kita dapat memperoleh beragam informasi. Internet dapat membantu kita di dalam belajar, bermain, dan berkomunikasi dengan kawan-kawan dari manapun dan kapanpun. Nah, internet itu bisa kita akses melalui handphone ataupun komputer dan laptop kita. Nah, beragam informasi dapat kita temui dari perangkat lunak atau software yang terhubung ke dalam internet. Nah, perangkat lunaknya apa saja sih Bu Helen? Perangkat lunak itu nama lainnya adalah software ya anak-anak ya. Software yang pertama yang biasa kita gunakan untuk mencari informasi adalah Google. Yang kedua adalah YouTube. Tentu kalian menggunakan dua perangkat lunak ini ya untuk menemukan berbagai macam jenis informasi yang ingin kalian ketahui. Oke, kemudian ketika kita ingin berkomunikasi juga kita menggunakan beberapa software atau beberapa perangkat lunak. Yang pertama adalah Instagram. Kemudian ada Facebook, ada email, ada Gmail. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah perangkat lunak apa sih Bu Helen? Nanti kita akan pelajari email. Sebelum kita mempelajari itu, kita lebih dahulu kita mengerti dulu apa itu komunikasi. Komunikasi itu adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Nah, mengirim pesan dan berbagi informasi juga dapat dilakukan melalui internet. Nah, mengirim pesan melalui internet inilah yang dikatakan dengan komunikasi digital. Oke. Komunikasi digital ini dapat dilakukan dengan 3 cara, berbagai cara ya. Yang pertama ada melalui tulisan, melalui suara, dan melalui gambar. Contohnya, ketika kita mengirim pesan kepada teman kita atau keluarga kita menggunakan software atau perangkat lunak WhatsApp, nah itu berupa tulisan bisa, berupa suara bisa, dan berupa gambar pun bisa. Komunikasi digital itu misalnya komunikasi yang dilakukan menggunakan internet, contohnya handphone, video call. Nah itu merupakan salah satu jenis komunikasi digital. Menelpon menggunakan handphone sekarang kan itu merupakan komunikasi digital. Kemudian berkirim kabar menggunakan email atau mengirim WhatsApp atau pesan itu kita menggunakan komunikasi itu namanya komunikasi digital ya. Komunikasi menggunakan layanan internet. Oke. Yang kita akan bahas tadi Bu Helen sudah katakan di awal, kita akan membahas komunikasi digital yang pertama adalah email. Nah, email itu apa sih Bu Helen? Email itu kepanjangannya adalah electronic mail. Dalam bahasa Indonesia, email juga diartikan sebagai surat atau surat elektronik. Nah, email atau surat ini adalah sarana untuk berkirim surat melalui media internet. Oke. Coba kalian perhatikan. Menggunakan email itu tidak membutuhkan biaya yang mahal, hanya cukup sambungan internet ya, seperti membeli kuota atau koneksi kepada wifi atau wifi ya. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang alamat email. Tentang email ya, yang pertama itu alamat email. Alamat email ini ketika kita mengirim email, kita harus menuliskan alamat email orang yang dituju. Sama seperti misalnya kita mengirimkan barang, mau kirim barang ke suatu tempat. Nah, berarti alamat yang akan kita kirim, seorang yang akan kita kirim, kita harus tahu dulu alamatnya supaya tidak
tidak salah kirim atau nyasar atau tidak terkirim jadinya, ya kan? Jadi alamat email itu diperlukan ketika kita ingin mengirim email atau mengirim surat. Email adalah data yang bersifat pribadi. Nah, sama seperti halnya alamat rumah kita. Alamat rumah kita itu sebaiknya tidak diberitahukan oleh sembarang orang karena bisa dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya kan? Sama seperti email. Email itu kita andaikan seperti alamat rumah. Tidak sembarang orang boleh tahu alamat rumah kita. Jadi sebaiknya kita memberitahukan alamat email kita hanya kepada anggota keluarga atau teman yang kita kenal saja. Oke. Lanjut, kemudian menggunakan email. Nah, ini yang ada pada layar HP anak-anak semuanya atau layar laptop anak-anak semuanya. Kalian boleh lihat itu adalah tampilan tampilan email. Nah, bagaimana cara menggunakan email? Ada bagian-bagian tertentu yang perlu diisi ketika kita akan mengirimkan email. Kalian simak baik-baik karena nanti tugasnya adalah mengirimkan email kepada ibu guru ya. Nah, ini adalah tampilan dari salah satu layanan email gratis yaitu Google Mail atau disingkat Gmail. Nah, ini bagian-bagian email yang harus kalian tahu. Coba yang paling kiri atas, kepada, itu akan kita isi alamat email yang kita tuju, kemana kita akan mengirimkan. Berarti nanti kalian isi di sini adalah alamat email Ibu Helen. Kemudian subjek itu adalah judul email. Nanti boleh kalian isi tugas tik, boleh. Tempat menulis pesan. Nah, nanti kalian ingin menuliskan pesan apa kepada Ibu Helen, kalian tuliskan di arah panah yang Ibu Helen berikan. Kemudian, tombol kirim setelah kalian selesai menuliskan apa yang ingin kalian sampaikan kepada orang yang ingin kalian tuju. Nah, tugasnya nanti kan mengirim email kepada Ibu Helen. Berarti kalian harus mengirimkan sesuatu di tempat menulis pesan itu ya. Ingat, menulis pesan kepada siapapun harus sopan dan santun. Kemudian tombol lampiran itu bisa kita lampirkan gambar atau mau lampirkan tugas, boleh kita masukkan di tombol lampiran. Kemudian di situ ada CC dan BCC. Apa sih Bu Helen? Nah, untuk lebih lanjutnya kalian perhatikan. To dalam bahasa Inggris itu to, tapi bahasa Indonesianya artinya kepada. Kepada itu adalah menunjukkan nama dan alamat orang yang dituju. Berarti alamat emailnya nanti ya. Kemudian subjek atau subjek itu kita isi dengan judul email yang akan dikirim. Boleh nanti tugas tik boleh. Kemudian attach file atau lampiran berkas. Digunakan untuk menambahkan berkas yang ingin dilampirkan di dalam surat. Misalnya dokumen, foto atau gambar, video, audio. Audio itu rekaman suara ya. Berarti kalau kita mau kirim rekaman suara kalian, boleh nanti klik attach files atau lampiran berkas yang sudah Ibu Helen tampilkan sebelumnya. Kemudian CC, tadi Ibu Helen sudah CC kan, ada CC di situ. Apa sih Bu Helen CC? CC itu kepanjangannya adalah carbon copy. Nah, carbon copy ini digunakan untuk mengirim email yang sama kepada beberapa orang. Contohnya Ibu Helen akan mengirimkan email kepada kalian semua. Berarti langsung klik nanti carbon copy. Begitu ya. Kemudian blind carbon copy atau BCC itu digunakan untuk mengirim email yang sama kepada beberapa orang, tetapi para penerima itu tidak akan melihat alamat email satu sama lain di dalamnya. Nah, itu bersifat rahasia alamat emailnya, jadi tidak diketahui. Kemudian send yang artinya kirim adalah perintah untuk mengirim email. Jadi kalau kita klik send itu kita mengirim pesan yang sudah kita ketik tadi, oke? Nah, ini ada beberapa lagi contoh email. Nah, nanti kalian akan mengirimkan email seperti ini. Nah, ini tampilannya. Nanti kalian mengirimkan pesan melalui email. Nanti boleh pesan apapun. Nanti kita berkirim kabar, boleh. Nanti akan Ibu Helen balas email kalian ya. Nah, etika di dalam berkomunikasi digital itu harus sama. Dunia maya dengan dunia nyata itu harus sama etikanya. Berarti harus sopan, walaupun di dunia maya kita berkomunikasinya tidak secara langsung ya kan, melalui HP atau laptop kita, tidak secara langsung dengan orang di depan muka kita, itu harus sama dengan dunia nyata, harus sopan.
Tidak boleh berkata kasar. Kan tidak dilihat teman kita. Jadi kita ngomong kasar aja sama dia. Nah, itu tidak boleh. Ada etikanya. Jadi etika berkomunikasi digital secara dunia maya itu harus sama dengan dunianya nyata. Nah, etika berkomunikasi digital itu disebut juga netiquette, ya. Netiquette itu artinya etika berkomunikasi digital. Oke, tugasnya kalian perhatikan baik-baik ya supaya nilai kalian masuk. Kalian boleh mencari di YouTube cara mengirim email. Nah, kalau kalian tidak mempunyai HP, kalian izin dulu kepada orang tua kalian atau kakak kalian untuk pinjam HP-nya. Tidak boleh sembarangan memegang HP orang lain ya. Harus izin terlebih dahulu, kemudian kalian tanyakan kepada orang tua atau kakaknya yang mungkin sudah tahu cara mengirim email. Nah, setelah itu kalian kirim email kepada Ibu Helen. Jadi nilainya nanti akan masuk ketika email kalian masuk ke email Bu Guru. Alamat email Ibu Helen sudah Ibu Helen cantumkan di situ. Helen Sihombing Guru SDK@gmail.com. Ya, nanti isi emailnya kalian harus ketikkan nama lengkap kalian dan kelas kalian. Karena biasanya email yang digunakan itu email orang tua kalian ya. Jadi kalian harus ketik dulu nama lengkap dan kelasnya, kemudian kalian boleh menanyakan sesuatu dengan Bu Helen atau mengirimkan kabar atau bertanya kabar boleh. Dipersilahkan apa saja, tapi gunakanlah bahasa yang santun. Kemudian tugasnya dikumpul paling lambat hari ini jam 8 malam. Jadi tugasnya itu saja, kalian perhatikan baik-baik. Isi tugasnya isi pesannya boleh apapun, boleh bertanya kabar, boleh bertanya apapun, tapi gunakanlah bahasa yang sopan. Oke anak-anak, semoga kalian mengerti cara berkomunikasi digital, etika berkomunikasi digital, dan tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Ibu Helen akan tunggu. Tetap semangat anak-anak semuanya, jaga kesehatan ya. Selamat belajar. Terima kasih.